satu aktivitas dan mudah menyerah atau mudah lelah karena apa kira-kira? Satu sulit, satu mungkin secara fisiknya nggak siap. Coba deh perhatiin yang Emir nenteng nenteng apa baskom. Nanti nanti ibu tonton ulang yang Emir nonton baskom. Kecuali sekarang ibu bisa lihat ya, karena kan ibu pakai handphone nih, bisa lihat nggak yang Emir lagi ngangkat baskom itu. Kalau ibu perhatikan dengan detail, posisi bahunya dia beda. Saya lihat ada salah satu tangannya itu pasti lebih kuat, entah karena saya kan nggak tahu ya kamera ibu mirroring atau bukan. Yang sebelah kanan kalau dari screen saya, dari visual saya itu sebelah kanannya lebih kuat, sebelah kirinya hanya kayak megang biasa aja, cuma nempel aja. Makanya bahunya miring sebelah. Ini kemungkinan yang membuat dia nggak punya durasi yang panjang untuk melakukan satu aktivitas. Cara jalan dia juga agak berbeda, kurang apa ya, napak, kurang kuat. Lanjut ya. Kalau di video yang ibu kasih instruksi dia harus pergi itu, saya lihat dia waktu ibu kasih instruksi matanya agak steady, steady itu diem, seperti berpikir dan memprosesnya. Ketika dia masuk, masuk cari barang yang ibu minta, kalau ibu jadi dia, kira-kira apa yang membuat lama? Kalau ibu mau nyari sesuatu dan jadinya lama itu kira-kira karena apa? Bisa jadi karena bisa jadi karena kita lupa. Bisa jadi karena kita eh, terdistraksi dengan yang lain. Bisa jadi karena apa? Kita kebalik-balik yang diminta. Ibu kan ada dua minta item kalau nggak salah itu harusnya benda apa jadi warna apa gitu. Itu bisa jadi juga. Nah, ibu harus ngelihat dari sisi si anak. Kalau lihat ibu, oh dia nggak bisa ini. Kenapa dia nggak bisa lihat dari sisi si anak? Jadi bukan dari kacamata ibu yang ngelihatnya. Bukan ibu ngelihat, kok dia nggak bisa ya? Karena solusinya kan solusi orang dewasa. Kalau solusinya ibu lihat berdasarkan kacamata dia, maka solusinya datang dari sisi si anak. Kalau dari saya sih begitu. Selain motoriknya dia eh, kurang, percobaan terakhir Bu, kita review sedikit ya. Jadi kalau dari Bu Eni itu, Ibu harus cek mengenai fisiknya dia. Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang, Ibu cek di video dia ngangkat itu kelihatan banget banget. Itu yang bikin dia gampang lelah, gampang capek. Nah, ini ada hubungannya nanti ibu harus cek lagi ke ortopedik. Apakah itu mengganggu aktivitas dia? Jangan sampai nanti kita nyuruh ini nyuruh itu, ternyata memang fisiknya nggak mensupport. Kayak misalnya ngaduk, ngaduk dia nggak bisa lama-lama. Oke dia sekarang misalnya ibu ajarin udah nggak jijian, tapi dia nggak bisa ngaduk lama karena ototnya itu nggak mensupport, makanya dia gampang lelah gitu. Nanti ibu harus lakukan pengecekan itu ya orto untuk bahunya dia keganggu nggak? Karena ini nanti berhubungan sama tangan dan menulis dan lain-lain gitu. Eh, Selain itu juga saya lihat motor planningnya dia. Jadi si otaknya nyuruh tangannya untuk bergerak itu belum sinkron kalau saya lihat atau mungkin delay atau saya nggak terlalu tahu lah. Ibu nanti cek lagi ke terapi sensorinya. Misalnya nih
ibu minta dia untuk yang video buka kandang anak bebek. Itu kan dia memplanningkan membuka itu nyuruh tangannya dia belum bisa dan seberapa kekuatan untuk nariknya dia juga belum bisa. Itu namanya motor planning. Jadi kayak kita misalnya mau masuk ke gua, kita tahu gua itu kan pendek, kita nunduk. Terus apakah kita jalannya cepat atau enggak, motor planning kita yang bekerja di situ. Ini yang juga dia belum dapat. Kalau nggak salah di Facebook Ibu pernah upload dia yang jalan titian ya, jalan titian di apa gitu. Itu juga saya lihat kan juga belum steady banget, belum kuat sekali gitu. Itu juga perlu dilatih lagi terus-terusan. Kenapa ini semuanya kita ngomonginnya sensori, fisik, dan motor planning ya. Tapi itu ada hubungannya nanti sama akademiknya. Dengan menulisnya, membacanya, matematikanya itu nanti ada hubungannya semua secara nggak langsung ada. Itu cara berpikirnya juga ada. Dengerin penjelasannya Bu Eni kayaknya panjang gitu, sedangkan berharapnya itu sekolah aja yang ngerjain. Benefit dari Emir adalah anak satu-satunya yang baru masuk di sekolah alam itu benefitnya banyak, manfaatnya banyak, keuntungannya banyak. Karena ibu bisa bantu sekolahnya untuk kayak ngebentuk ngebentuk sistem di sana jadinya. Tapi mau nggak mau ibu harus ikutan terlibat. Jadi nanti ibu banyak-banyak ngobrol sama Bu Eni, tahapan apa yang pertama nih harus saya kerjakan. Jadi ibu bantu sekolah itu terbentuk si apa ya learning center untuk special need-nya dan tahapannya dan lain-lain. Tapi mutualisme atas kebutuhan Emir juga atas kebutuhan ibu juga. Jadi eh, sekolah yang baru belum ada fondasinya itu malah paling bagus. Pasti dia akan lebih terbuka untuk dibantu selama ibunya ikutan ngebantu, bukan bikin ini dong, bikin ini dong, bikin ini, tapi ibunya cuma minta-minta doang gitu. Minimal ibu, oh bikin ini karena akan gini-gini, saya deh yang jalanin, nggak apa-apa gitu. Itu mereka akan lebih seneng banget gitu. Mereka mau terima Emir aja kan artinya mereka memang sudah mulai terbuka akan inklusi dan mulai terbuka, oke akan ada perubahan-perubahan. Itu menurut saya sih. Jadi